Viral di media sosial, Jalan Pantura Nasional Alas Roban dijadikan arena balap liar. Hal ini dinilai membahayakan pengguna jalan dan meresahkan warga. Musola bergerak kembali digulirkan oleh Bupati Jepara. Peresmian penggunaan musola ini dilakukan dengan pengguntingan pita di depan pintu masuk musola. Serba-serbi Ramadan kali ini, tim Lingkar TV akan kembali mengajak pemirsa mengenal masjid bersejarah. Kali ini kita akan mengulas Masjid Peninggalan Raja Surakarta. Selamat sore pemirsa, bersama saya Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini. Jalur Pantura Alas Roban yang terkenal akan kerawanan kecelakaan lalu lintas saat ini juga kerap dijadikan arena balap liar oleh sekelompok pemuda yang belum diketahui asalnya. Sebuah video aksi nekat para pemuda tanggung menghentikan kendaraan yang tengah melintas hanya untuk memulai balapan sepeda motor kini viral di media sosial yang dikeluhkan oleh masyarakat. Video amatir berdurasi 30 detik menunjukkan aksi balapan liar oleh sekelompok warga yang nekat menghentikan laju kendaraan besar yang tengah melintas di jalur Pantura Alas Roban, Desa Sembung, Kecamatan Banyu Putih. Saat ini viral lantaran aksi membahayakan tersebut jadi buah bibir para warga netizen. Kejadian aksi balapan liar tersebut berlangsung tepat di perempatan kantor Kecamatan Banyu Putih, kerap berlangsung pada waktu dini hari. Aksi tersebut selain menjadi bulan-bulanan komentar warga netizen di jejaring media sosial, juga dikeluhkan masyarakat setempat, seperti yang disampaikan oleh salah seorang warga setempat, Sawali, dengan bahasa Jawa mengatakan dirinya memang kurang tahu persis saat kejadian, namun aksi balapan liar tersebut kerap terjadi di lokasi tersebut. Namun sebagian besar malah warga setempat, melainkan anak-anak muda yang beda desa yang mengikuti balap liar tersebut. Padahal sudah pernah memakan korban kecelakaan akibat aksi nekat para pemuda nanggung tersebut, meski sudah pernah dirazia petugas keamanan, namun mereka tetap mencari celah dan melakukan balapan liar dengan memberhentikan arus lalu lintas. Jam berapa biasanya, Pak? Jam setunggal kalih ngoten niku, ngantos jam 3 kadang. Kegiatannya apa berarti anak-anak? Ngapun dari iku. Balapan atau gimana? Nggih kadang nggih trek-trekan ngoten niku sih lah. Wis ngriyen kan konten montor nganu nabrang teng mriki balik teng mriku keganggu niku sih. Huzaini, Camat Banyu Putih, mengaku sangat malu atas kejadian aksi balapan liar yang dilakukan oleh warganya, terlebih sampai menghentikan laju kendaraan di jalur transnasional Pantura Pulau Jawa. Aksi balapan di jalan umum tersebut selain mengganggu masyarakat umum, juga membahayakan dirinya sendiri dan orang lain, karena bukan peruntukan jalan raya yang dijadikan area balapan, apalagi nekat memberhentikan kendaraan yang tengah melintas. Pihaknya meminta pihak yang berwajib dalam hal ini petugas kepolisian untuk segera melakukan tindakan ataupun intens patroli tengah malam hingga pagi hari, dikarenakan jalan Pantura Alas Roban tersebut kondisi gelap tanpa cahaya lampu penerangan jalan. Ya, makasih. Kami memang sangat malu kejadian tersebut karena memang di jam-jam rawan seperti itu di wilayah kami, khususnya di depan kecamatan itu sering terjadi untuk balapan liar. Untuk itu kami mohon kepada para pihak, khususnya dari pihak kepolisian, untuk selalu intent dan selalu patroli agar anak-anak kita tidak menyalahgunakan yang semestinya jalan itu untuk kepentingan umum hanya untuk kepentingan pribadi, untuk trek-trekan. Itu jelas tidak baik dan tidak benar. Memasuki bulan Ramadan seperti saat ini, aksi balapan liar semakin meningkat dan memanfaatkan jalan nasional yang dilintasi berbagai jenis dan ukuran kendaraan sangatlah membahayakan bagi semua pihak. Tindakan dari petugas kepolisian sangat urgent dilakukan supaya tidak sampai menelan korban dan memberi kenyamanan terhadap masyarakat. Dari Batang, Ahmad Revaldi Krisna, Lingkar TV, melaporkan. Pemerintah Kota Tegal bersama petugas tim pengendali inflasi Kota Tegal melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah pasar tradisional. Ya, hasilnya, petugas menemukan beberapa harga kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan. Menjelang Lebaran, harga sejumlah kebutuhan pokok di sejumlah pasar tradisional di Kota Tegal, Jawa Tengah, Rabu pagi mulai mengalami kenaikan. Salah satunya di Pasar Pagi Kota Tegal, petugas telah menemukan kenaikan pada sejumlah komoditas, diantaranya daging kambing dan daging sapi. Harga daging kambing naik mencapai Rp140.000 per kilogram.
dan harga daging sapi naik menjadi Rp130.000 per kilogramnya. Sementara harga cabai mengalami penurunan dari harga sebelumnya sekitar Rp40.000 sampai Rp50.000 per kilogram, sekarang sekitar Rp25.000 sampai Rp30.000 per kilogram. Pemerintah Kota Tegal menyatakan kenaikan harga barang-barang di pasar tradisional dianggap tidak terlalu besar dan masih wajar. Namun, jika nantinya terjadi kenaikan yang cukup besar, maka pemerintah setempat akan melakukan operasi bazar murah di setiap kecamatan. Kita lihat tadi untuk yang relatif turun, untuk sayur mayur, kita lihat cabai ya. Kalau cabai di bulan kemarin itu harganya 40 sampai 50 ribu. Sekarang kita lihat tadi itu harganya yang cabai rawit itu 25. Kalau cabai yang besar, yang hijau merah atau keriting, kita lihat tadi harganya 30. Berarti ada penurunan yang betul-betul drastis ya. Yang tadinya 40 menjadi 25, 30. Pemerintah menilai kenaikan yang terjadi saat ini adalah faktor rutinitas atau kebiasaan menjelang Lebaran. Namun demikian, pemerintah mengimbau agar pedagang tidak memanfaatkan momen tersebut untuk melakukan penimbunan. Dari Tegal, Gus Fadilah, Lingkar TV, melaporkan. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pati menyebut terdapat 9 perumahan ditelantarkan oleh pengembang. Jadi Disperkim meminta kepada pihak pengembang dari 9 perumahan tersebut segera menyerahkan aset PSU berupa fasos dan fasum kepada pemerintah Kabupaten Pati. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pati menyebut setidaknya terdapat 9 perumahan belum menyerahkan aset PSU berupa fasos dan fasum kepada pemerintah kabupaten. Hal itu diungkapkan langsung oleh Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pati, Joko Cipto Hastono, saat ditemui di ruangannya pada Kamis pagi. Dengan tegas ia meminta kepada pihak pengembang agar segera menyerahkan aset PSU berupa fasilitas sosial maupun fasilitas umum kepada pemerintah kabupaten. Adapun 9 perumahan yang belum menyerahkan aset PSU, diantaranya yakni perumahan Joyokusumo Residence, Puri Residence, Bendar Baru Regency, Juwana Baru, Puri Wedari Pati, Gria Pesona Sari Rejo 2, Gria Pesona Mulyo Harjo, Gria Pesona Kalidoro, dan juga Sari Rejo Emerald Cluster. Untuk mencari keberadaan daripada pengembang tersebut, ya, ada kita surati, kita secara fisik kita datangi, ya, kita perumahannya kita datangi juga. Nah, nanti sesuai mekanisme akan kita tetapkan benar-benar terlantar, kan gitu. Lebih lanjut, Kepala Disperkim Pati mengungkapkan bahwa pada tahun 2021 lalu, Disperkim Pati diberi target oleh KPK untuk bisa mensertifikasikan PSU perumahan menjadi milik daerah. Jika mengacu pada Perda Nomor 5 Tahun 2021 tentang tata cara serah terima PSU, pengembangan diwajibkan membiayai sendiri dalam pensertifikatan PSU kepada pemerintah daerah dan tidak boleh menggunakan APBD. Nah, ini sesuai dengan rekomendasi KPK bahwa APBD tidak boleh membiayai, ya, pasca serah terima, pasca adanya perda ini. Ya, tapi kalau sebelum serah terima, sebelum adanya perda, nah itu tetap dibiayai oleh APBD. Dengan imbauan kepada pengembang untuk menyerahkan PSU ini, Disperkim mengungkapkan bahwa pada prinsipnya penyerahan PSU adalah agar pemerintah kabupaten bisa merawat PSU tersebut dan agar fasilitas umum dan fasilitas sosial di perumahan tidak terlantar. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara. Tetap bersama kami. Wah iki yo siaran TV apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah. Lapo le bro ngene iki awan-awan kok
Iki lho nonton TV, Kang. Wah, kenal nedan kowe wong kenang delok HP kok delok TV piye? Wah, kurang update kowe iki, Kang. Lho, maksudnya piye kok ngarani aku update itu? Iki lho deloken, aku nonton TV tenan. Apa kira nonton HP? Wong delok HP ngono kenal nedan apa ya iki? Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek dia awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kaya ngene iki. Awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Lho, HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Iki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik Rip. Berarti film channel Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iso. Filme wah cocok karo suasana cara didelok ngene. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV-TV wah. Iya. Kondiange ya. Mangkane Lingkar TV filme apik-apik kabeh. Iya, aku ngene kok lagi reti iki aku malah. Sekolo Iya. ana bocah-bocah jaki delok. Heeh, ben seru nang kene ya, kawan. Wabek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Jos iki. Rene go Rene. Oh iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Solutif dan terpercaya. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton! Masih bersama Jateng hari ini pemirsa, sejumlah seniman di Kabupaten Pati berharap dapat segera pentas terbuka pada bulan Syawal mendatang. Salah satu seniman mengungkapkan bahwa kebijakan pentas terbatas yang dikeluarkan oleh Bupati Pati belum memadai untuk menghidupkan kembali perekonomian para seniman yang sudah terpukul selama hampir 3 tahun karena pandemi. Sejumlah seniman Pati berharap pada bulan Syawal mendatang para seniman dapat diizinkan pentas terbuka untuk memulihkan ekonomi para seniman Pati. Hal itu diungkapkan langsung oleh salah satu perwakilan seniman Wibowo Asmoro yang ditemui awak media di Pendopo Kemiri pada tempo hari. Pria yang juga merupakan seorang dalang tersebut mengungkapkan bahwa terkait hal ini pihaknya akan berupaya melakukan pendekatan persuasif dengan Bupati Pati Haryanto agar izin pentas terbuka pada bulan Syawal mendatang dapat dikeluarkan. Mohon petunjuk konco-konco seniman dari Pak Bupati, langkah apa yang bisa diberi kebijakan konco-konco seniman untuk bekerja kembali. Karena diakui dan tidak 30% itu mayoritas masyarakat Kabupaten Pati itu mata pencarian di pelaku seni. Seperti diketahui berdasarkan instruksi Bupati Pati terbaru yang terbit 5 April lalu, pementasan kesenian hanya dibolehkan di dalam gedung dengan jumlah penonton dibatasi 50% dari kapasitas gedung. Durasi pertunjukan juga dibatasi hanya sekitar 2 jam.
Menurut Wibowo, kebijakan tersebut belum memadai untuk menghidupkan kembali perekonomian para seniman. Makanya kita kejar waktu untuk mengirimkan surat kepada beliau Pak Bupati, mohon kelonggaran dan mohon kebijakan dan juga mohon petunjuk dari beliau Pak Bupati. Dengan keadaan ini, pihaknya berharap setidaknya bulan Syawal ini Bupati Patih Haryanto sudah membolehkan adanya pementasan kesenian terbuka. Lebih lanjut, Wibowo Asmoro mengungkapkan bahwa kota-kota lain sudah ada pelonggaran pentas, oleh karenanya ia meminta aturan yang sama diterapkan di Kabupaten Patih. Dari Patih, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. Sebagaimana tahun lalu, program Musola Bergerak tahun 2022 ini kembali digulirkan oleh Bupati Dian Kristiandi. Pada edisi perdana tahun ini, orang nomor 1 di Jepara itu mendatangi Musola Al-Mujahidin Desa Muryolobo, Kecamatan Nalum Sari. Dalam kesempatan ini, Bupati juga meresmikan penggunaan musola tersebut. Bupati Jepara Dian Kristiandi kembali menggulirkan program Musola Bergerak. Pada edisi perdana tahun ini, kegiatan Musola Bergerak diawali dari Kecamatan Nalum Sari. Pada kesempatan tersebut, Bupati yang biasa disapa Mas Andi itu juga meresmikan penggunaan Musola Al-Mujahidin di Desa Muryolobo, Kecamatan Nalum Sari. Peresmian penggunaan musola ini dilakukan dengan pengguntingan pita di depan pintu masuk musola. Selain meresmikan, sebagaimana kegiatan terdahulu, Bupati Andi juga menyerahkan sejumlah bantuan kepada warga setempat. Dalam kesempatan tersebut, Dian Kristiandi berpesan agar pembangunan tak hanya sekedar fisik musola, namun juga membangun jemaah. Setiap jemaah diminta untuk selalu memakmurkan musola. Politisi PDI Perjuangan itu juga meminta agar organisasi kemasyarakatan keagamaan dapat mengambil peran, seperti membantu menginformasikan kepada pemerintah jika ada warganya yang membutuhkan bantuan. Ya, yang pertama ini kan menjadi bagian dari program Musola Bergerak, dan kebetulan di Muryolobo ini ada sekalian proses peresmian musolanya. Jadi harapannya adalah warga masyarakat setelah peresmian musola ini begitu bisa digunakan dengan baik, tidak hanya digunakan untuk sholat 5 waktu, tapi mana kemudian diberdayakan untuk pendidikan keagamaan. Juga bisa dilakukan untuk pendidikan umum sifatnya, apapun yang namanya ngaji itu kan belajar untuk kebaikan. Jadi belajar untuk kebaikan itu ya hal apa saja yang berkaitan dengan kebaikan-kebaikan itu sendiri. Sebelum meresmikan penggunaan Musola Al-Mujahidin, Bupati Andi juga memberikan sejumlah bantuan kepada warga sekitar seperti bantuan kursi roda, bantuan logistik, bibit tanaman, dan sarana prasarana penunjang protokol kesehatan. Dari Jepara, Robisani, Lingkar TV, melaporkan. Di Boyolali ada sebuah masjid tua peninggalan Raja Keraton Surakarta. Masjid yang telah berusia 117 tahun ini masih berdiri kokoh dan tetap mempertahankan desain awal khas bangunan Jawa. Seperti apa keunikannya? Berikut liputannya dalam Serba-Serbi Ramadan. Beribadah di suatu tempat yang memiliki nilai sejarah adalah suatu kenikmatan tersendiri. Demikian juga ketika beribadah di Masjid Cipto Mulyo, Anda akan merasakan suasana yang berbeda dibandingkan beribadah di masjid-masjid biasa. Masjid Cipto Mulyo adalah salah satu masjid bersejarah di Boyolali yang terletak di Komplek Pemandian Pengging, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali. Suasananya yang sejuk karena berada di tengah-tengah lokasi sumber mata air menjadikan masjid ini nyaman untuk tempat beribadah. Masjid ini dibangun oleh Raja Keraton Surakarta yang ke-10, Sri Paduka Pakubuwono X pada hari Selasa Pon 14 Jumadil akhir tahun 1838 pada peninggalan Jawa atau tepatnya tahun 1905 Masehi. Sesuai dengan tulisan aksara Jawa yang ada di serambi masjid, kini masjid yang diberi nama Masjid Cipto Mulyo yang berarti menciptakan kemuliaan di dunia dan di akhirat telah berusia 117 tahun. Di bulan puasa ini, banyak jemaah yang sering beribadah untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Nama masjid ini cukup unik karena menggunakan bahasa Jawa yang berbeda dari kebanyakan masjid yang memakai bahasa Arab. Sesuai dengan tulisan Jawa ini,
Masjid Cipto Mulyo itu didirikan oleh Pakubono yang ke-10, Ratu Solo yang ke-10. Pada hari Selasa Pon, tanggalnya 14 sasi Jumadil Akhir tahun J 1838 tahun Jawa. Itu sesuai dengan tulisan Jawa itu. Tahun Masehi sekitar tahun 1905, kurang lebihnya itu. Jadi kalau dihitung sampai sekarang itu sudah 117 tahun. Kebetulan tempat tinggal saya juga tidak terlalu jauh dengan lokasi masjid yang sangat bersejarah ini. Jadi untuk kegiatan-kegiatan keagamaan, sholat, beribadah itu selalu di masjid ini. Karena masjid ini juga termasuk masjid yang sangat bersejarah. Selain namanya yang unik, bangunan Masjid Cipto Mulyo juga menampilkan desain bernuansa Jawa kuno, yaitu berbentuk kelimasan dan menyerupai pendopo. Di dalam masjid terdapat 4 tiang dari kayu jati sebagai penyangga, sementara di luar ada sebuah beduk dan kentongan yang diletakkan di sisi kanan serambi. Karakteristik kuat yang bahkan dapat dilihat dengan hanya sekilas mata saja, apalagi sentuhan kuno bangunan masih dipertahankan hingga sekarang. Masjid ini memiliki 5 pintu utama yang memiliki filosofi rukun Islam dan sholat wajib 5 waktu yang semuanya terletak di bagian depan bangunan masjid. Di atas setiap pintu diberi ukiran-ukiran yang disisipkan tulisan PB10 sebagai tanda bahwa masjid itu dibangun pada masa pemerintahannya. Pada masa Pakubuwono X, masjid ini pada awalnya hanyalah untuk kerabat keraton Surakarta. Masjid ini dulu menjadi tempat tujuan atau persinggahan sementara dari kerabat keraton seusai melakukan peristirahatan setelah siraman di Umbul Pengging. Jadi masjid itu dibangun semasa Sinuwun Pakubuwono ke-10 bertahta, dan mula-mula masjid itu dipergunakan oleh Raja dan Sentono Dalem serta keluarga Raja ketika beliau ke pemandian di Pengging itu, di Umbul Ngabean. Beliau biasanya mampir bersama para Sentono Dalem di Masjid Cipto Mulyo yang sekarang ini bisa disaksikan. Kalau masjid itu memang desainnya itu merupakan desain beliau pada saat tahun-tahun itu, era-era tahun itu. Jadi merupakan perpaduan antara budaya Jawa dengan budaya modern yang sudah ada, karena ini sudah menggunakan tembok walaupun masih menggunakan soko atau cagak, jadi masih menggunakan tiang, tetapi juga sudah menggunakan bentuk-bentuk yang agak modern. Jika Anda melewati Boyolali, tidak salahnya untuk menyempatkan beribadah di Masjid Cipto Mulyo ini. Dari Boyolali, Taufik Irvani, Lingkar TV, melaporkan. Serba-serbi Ramadan tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita kali ini. Terus saksikan Jateng hari ini setiap pukul 17 waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Akhirnya saya Mada Soraya, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.